Kondisi sosial masyarakat Nusantara sebelum dan sesudah kedatangan bangsa Eropa. Sebelum bangsa Eropa datang ke Nusantara, masyarakat Nusantara telah memiliki sistem sosial yang teratur, yang dimana struktur masyarakat bersifat hierarkis yang terbagi menjadi atas 4. Yang pertama, ada kaum bangsawan. Kaum bangsawan dihuni oleh para raja dan keluarganya. Yang kedua, ada kaum pendeta atau Brahmana. Kaum ini dihuni oleh pemuka agama Hindu dan Buddha. Yang ketiga, ada rakyat biasa. Rakyat biasa dihuni oleh para petani, nelayan, pengrajin. Yang keempat, yang terakhir, ada budak. Budak ini dihuni oleh para tawanan perang atau pekerja upahan rendah. Kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh agama dan kepercayaan lokal. Yang kepercayaan lokalnya itu adalah Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Nilai gotong royong dan musyawarah kerjasama dalam desa sangatlah erat. Seperti contohnya, Subak yang ada di Bali, Nagari yang ada di Minangkabau. Hal itu sudah menjadi bagian dari budaya sosial. Masyarakat hidup dalam kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Kutai, Tarumanagara, dan banyak sekali kerajaan-kerajaan lainnya. Sistem pemerintahan dan ekonomi sebelum kedatangan bangsa Eropa. Pemerintahan dijalankan dengan sistem monarki atau raja sebagai pemimpin tertinggi. Raja dianggap memiliki kekuasaan politis sekaligus spiritual atau dipercaya sebagai wakil dewa di bumi. Rakyat wajib tunduk dan membayar pajak atau upeti kepada raja. Ekonomi masyarakat berbasis pada 1. Pertanian dan perkebunan, 2. Perdagangan antar pulau dan dengan luar negeri seperti India, Cina, dan Arab, 3. Kerajinan logam, kain, dan perhiasan. Jalur perdagangan maritim Nusantara sudah ramai, misalnya Selat Malaka menjadi jalur utama perdagangan. Perubahan setelah kedatangan bangsa Eropa. Bangsa Eropa datang sekitar abad ke-16 dengan tujuan mencari rempah-rempah dan menguasai perdagangan. Bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris mulai membangun benteng dan monopoli dagang. Terjadi pergeseran sistem sosial dan ekonomi dari ekonomi rakyat menjadi ekonomi kolonial, dari perdagangan bebas menjadi perdagangan monopoli VOC atau Belanda. Banyak rakyat yang kehilangan tanah dan kebebasan berdagang. Struktur sosial berubah. Kaum bangsawan yang bekerja sama dengan penjajah mendapat kedudukan tinggi. Rakyat biasa semakin tertekan dan miskin. Terjadi perlawanan rakyat di berbagai daerah. Contohnya yaitu Maluku, Banten, Jawa, Aceh, dan lain sebagainya. Dampak sosial budaya dari kedatangan bangsa Eropa. Masuknya bangsa Eropa membawa pengaruh baru dalam kehidupan sosial dan budaya, seperti sistem pendidikan ala barat, muncul sekolah Belanda. Agama Kristen dan Katolik menyebar di beberapa daerah. Arsitektur, pakaian, maupun bahasa mulai dipengaruhi budaya Eropa. Namun terjadi kesenjangan sosial yang tajam. Golongan Eropa sama kelas atas, golongan timur asing, Tionghoa dan Arab itu kelas menengah, pribumi adalah kelas bawah. Masyarakat Nusantara mulai sadar akan ketidakadilan sosial yang ditimbulkan oleh kolonialisme. Muncul organisasi, pergerakan nasional, Budi Utomo, Sarekat Islam, dan sebagainya sebagai bentuk kesadaran sosial dan politik. Perbandingan dan nilai yang bisa diambil. Sebelum bangsa Eropa, masyarakat hidup bergotong royong dan memiliki kedaulatan penuh. Sistem sosial berbasis adat, agama, dan kekerabatan. Setelah bangsa Eropa, struktur sosial menjadi timpang. Sistem ekonomi dikendalikan oleh kolonial. Nilai-nilai sosial banyak tergerus oleh penjajahan. Nilai-nilai yang bisa diambil: pentingnya persatuan dan solidaritas sosial dalam menghadapi ancaman luar. Kesadaran sosial dapat menjadi perlawanan terhadap penindasan. Budaya gotong royong, keadilan, dan kemandirian harus dijaga dalam kehidupan modern ini.